Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugraha. Saya adalah mahasiswa STEM di Bandung. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 2 sampai dengan 5. Definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ila, yaf'alu, fa'alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan, syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatan yang berarti persaksian dalam Al-Quran sebagaimana dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Menurut lughat atau bahasa, yang pertama makna musyitarok, yang kedua makna muradif. Menurut syar'i, yang pertama ikatan akidah, 2 perjanjian, 3 kontrak sosial. Makna musyitarok yang pertama menyaksikan, Quran Surat Yusuf ayat 81. Yang kedua menghadirkan, Quran Surat An-Naml ayat 32. Yang ketiga menyatakan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Yang keempat mengakui, Quran Surat An-Nisa ayat 166. Yang kelima mengikuti, Quran Surat An-Nisa ayat 72. Yang keenam mengetahui, Quran Surat Ali Imran ayat 70. Makna muradif. Yang pertama al-ilan, proklamasi pernyataan. Yang kedua al-qasam, sumpah. Yang ketiga ikrar, pengakuan. Kedudukan syahadatain. Syahadatain merupakan dasar dan asas bangunan Islam. Maka amal kebaikan seorang muslim menjadi sia-sia di sisi Allah apabila tidak didasari oleh syahadatain. Yang pertama perwujudan, al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari 2 pernyataan. Kalimat la ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap togut. Kemudian itu disebut al-bara. Kalimat illallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din, sistem Allah ilmiah disebut al-wala. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima alam mahsyar, yang keenam surga atau neraka. Manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, 2 kali mati dan 2 kali hidup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Perjanjian syahadah rububiyah ini oleh sebagian besar kaum muslimin dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan syahadah rububiyah ini dilakukan oleh ruh manusia saja. Tahap pertama kematian pertama, tahap kedua kehidupan pertama, yaitu alam rahim, alam dunia, masa balita 0 sampai 5 tahun, masa anak-anak 5 sampai 12 tahun, masa mumayyiz kurang lebih 12 tahun, masa yang menentukan nasib di akhirat kelak, masa pikun kurang lebih 75 tahun dan seterusnya. Suatu masa kondisi mental dikembalikan lagi pada masa awal walaupun secara fisik sudah tua. Quran Surat Yasin ayat 68. Tahap ketiga kematian kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 185. Tahap keempat kehidupan kedua. Yang pertama kehancuran alam semesta.
apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Fungsi syahadatain atau pengaruh syahadatain terhadap kehidupan seseorang individual maupun terhadap kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Artinya sejauh mana fungsi syahadatain ini bagi kita. Yang pertama, fungsi individual. Membebaskan dosa masa lalu Allah, mengampuni dosa lewat berbagai jalan. Yang pertama, berdoa memohon ampunan. Yang kedua, melalui proses takhim dan perbuatan. Yang ketiga, melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Yang kedua, fungsi sosial. Ikatan sosial, transaksi sosial, interaksi sosial. Yang ketiga, fungsi sosial muslim. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Al-Islam akan menjadi rahmat bagi segenap alam sempurna di atas muka bumi ini. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman, pengertian rukun iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Rukun Islam menurut lughat, al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang yang tunduk patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut muslimin. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya terrepresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iman sebagai akar, dengan adanya akar ini pohon tersebut dapat berdiri tegak dan kokoh. Akar tidak nampak di permukaan, tapi akarlah yang menyebabkan pohon itu dapat tegak berdiri. Islam sebagai batang. Batang dan daun adalah merupakan perwujudan pohon itu sendiri, yang dapat dilihat dan yang membedakan lainnya. Ihsan sebagai buah. Buah adalah hasil dari suatu proses. Buah akan dihasilkan suatu pohon yang tumbuh dengan sempurna dan cukup usia. Buah tidak akan jadi apabila pohon tersebut belum tumbuh sempurna dan cukup umur. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.